Pemirsa, tren penerbitan instrumen investasi obligasi Green Bond mulai mengalami peningkatan secara global, di mana sejumlah penerbitan investor memandang perlunya sebuah bisnis yang berjalan secara berkelanjutan dan tidak merusak alam. Tren penerbitan instrumen investasi obligasi berwawasan lingkungan atau Green Bond mulai mengalami peningkatan secara global, di mana baik penerbit dan investor mulai menyadari pentingnya sebuah bisnis yang berjalan secara berkelanjutan dan tidak merusak alam. Meski demikian, sejumlah analis hingga saat ini memandang tren penerbitan pasar Green Bond di Indonesia justru masih belum populer bagi investor tanah air. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya suplai Green Bond di dalam negeri yang membuat ruang instrumen tersebut menjadi sempit. Oleh karena itu, demi menumbuhkan minat penerbit Green Bond di Indonesia, para pengamat menilai adanya insentif dapat menjadi faktor yang mendorong minat perusahaan. Salah satunya ialah dengan pemberian insentif perpajakan kepada perusahaan yang menerbitkan Green Bond. Adapun insentif tersebut juga sangat diperlukan bagi pelaku usaha yang akan menerbitkan Green Bond dibandingkan obligasi biasa. Untuk itu, dengan membuat laporan secara periodik hingga mendapatkan dari lembaga tertentu, pasar Green Bond Indonesia akan bisa tumbuh di masa depan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Market Review, dan di segmen ini kita akan membahas topik seberapa menarikkah Green Bond, dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Krisna Arman yang merupakan analis Financial Institution Rating PT Vevindo. Kita akan langsung sapa saja. Pak Krisna, apa kabar? Baik Pak David, apa kabarnya Pak? Baik juga Pak Krisna, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDEX Channel. Topik kita menarik ini Pak Krisna, seberapa menarikkah Green Bond, tapi secara fundamental kita akan coba bahas lebih detail ini. Sebenarnya apa ya maksud dengan Green Bond tersebut, Pak Krisna? Green Bond ya, atau yang di Indonesia disebut sebagai efek bersifat utang berwawasan lingkungan, itu definisinya ada di POJK nomor 60 tahun 2017, adalah instrumen obligasi atau surat utang di mana dananya atau proceednya dialokasikan secara eksklusif untuk membiayai proyek-proyek hijau atau proyek yang berwawasan lingkungan. Itu sih kira-kira definisi secara luasnya ya. Tapi secara lebih detail lagi sebenarnya pedoman yang diikuti agar obligasi ini bisa dikategorikan sebagai green bond atau tidak? Ada beberapa pedomannya Pak. Jadi kalau untuk secara global itu memang ada green bond principle yang diterbitkan oleh ICMA atau Institute of Capital Market Association, International Capital Market Association, itu ada 4 hal Pak yang memang harus dipenuhi oleh Green Bond. Itu cuman di kita di Indonesia ada POJK 60 tahun 2017 yang kemudian mempertajam Pak beberapa hal yang emang sifatnya lebih applicable Pak ya di Indonesia. Bisa dijelaskan lebih detail penajaman seperti apa yang dilakukan oleh POJK 60 ini yang Anda maksudkan tadi, Pak Krisna? Oh ya, misalnya kalau di Green Bond Principle kan ada use of proceeds ya, salah satu pilarnya itu. Nah, kalau di POJK 60 itu use of proceeds atau penggunaan dananya itu minimum 70% dialokasikan ke proyek-proyek yang berwawasan lingkungan atau green projects. Nah, itu memang tapi pada prakteknya semua green bond yang yang issued atau yang beredar yang di-issue oleh penerbit di Indonesia itu di atas 90% semua itu use of proceeds-nya ya, yang dialokasikan kepada green project. Memang kalau dari POJK itu lebih mengakomodasi, lebih mengencourage ya untuk penerbit-penerbit itu agar menerbitkan green bond, sehingga memang untuk batasannya dibuat 70%. Cuman kalau mengingat investor-investor atau investor base-nya itu masih banyak juga yang dari luar ya, di mana di luar itu memang mereka melihatnya semakin tinggi semakin baik ya. Justru dari Climate Bond Initiative, salah satu badan yang juga pemerhati dan juga pembuat beberapa standar green bond ini, itu mereka mempersyaratkan 90-95% ya use of proceeds-nya ya. Jadi memang pada prakteknya supaya green bond itu lebih gampang diserap oleh investor base yang lebih luas, penggunaan dananya pun juga lebih tinggi daripada 70%
seperti yang ditetapkan oleh POJK 60. Lalu juga ada beberapa hal dari POJK 60 itu yang cukup unik ya, seperti apa yang dilakukan apabila suatu instrumen kehilangan status green-nya atau kehilangan status hijaunya itu ya. Nah itu dirinci lebih lanjut, soalnya kan kalau kalau secara internasional itu ada yang memperbolehkan setelah diterbitkan itu monitoringnya tidak harus dilakukan secara berkala. Nah kalau di POJK 60 itu dia harus dilakukan secara berkala itu setiap tahun. Jadi kalau misalnya ini status green-nya itu hilang, maka diberikan grace period untuk membuat instrumen itu kembali green dalam waktu setahun. Nah, kalau misalnya nantinya tidak green juga atau tidak memenuhi persyaratan sebagai efek instrumen berwawasan lingkungan, itu nantinya akan diberikan beberapa opsi ya. Nah, opsinya itu bisa misalnya terjadi step up interest rate. Itu yang pertama. Bisa juga yang kedua itu opsinya itu buyback oleh penerbitnya. Itu yang kedua. Jadi itu opsi-opsi ini sebenarnya itu memberikan insentif ya untuk investor agar berinvest di green bond ini. Jadinya memang sudah jelas gitu tahapannya apabila memang green bond-nya ini sudah tidak qualify lagi sebagai green bond ya. Ya, di Indonesia kondisi ini sudah pernah terjadi tidak, Pak? Kalau di Indonesia belum. Jadinya memang kalau di Indonesia itu yang terbit itu ada total termasuk dengan negara Indonesia, RI ya, itu ada 6 issuance. Penerbitnya sendiri baru totalnya ada 4. Jadi belum banyak ya, dan dari 4-4-nya itu mereka justru karena ini memang kalau proyek-proyek penerbitannya awal-awal ini cukup ketat ya, jadi cukup strict dan juga mereka punya standar yang tinggi. Jadi misalnya dari SMI gitu, SMI itu membiayai, SMI itu sarana multi infrastruktur ya, itu membiayai proyek-proyek LRT dan proyek-proyek pembangkit listrik mini hydro, di mana use of proceeds-nya itu hampir 100% untuk yang green project yang ini. Jadinya memang standarnya cukup tinggi, dan pada saat penerbitan mereka memakai 2 verifier atau yang disebut sebagai yang memverifikasi ya bahwa proyeknya itu hijau atau berwawasan lingkungan. Pertama dari Visero, itu adalah salah satu badan verifikasi internasional yang terdepan ya. Dan juga yang kedua itu adalah dari ITB. Nah itu memang jadinya memang kalau yang di sini ya sudah terbit sudah memenuhi syarat semua ya. Belum ada yang kehilangan status green-nya. Ya, Pak Kresno, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba bahas lebih detail lagi bagaimana perkembangan green bond di Indonesia. Apakah persyaratan atau standar yang tinggi ini menyebabkan ini perkembangannya masih belum atau sepopuler dengan beberapa produk-produk lainnya dengan tujuan yang sama. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Kresno, dan pemirsa tetap bersama kami. Marga TV akan segera kembali sesaat lagi.